Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sekian banyaknya ibadah di dalam Islam, terdapat satu ibadah yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah tersebut adalah puasa. Bahkan saking istimewanya puasa, Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwasanya puasa tersebut mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan, yang artinya bahwasanya puasa mempunyai kedudukan yang istimewa, mempunyai hubungan yang istimewa, mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara rukun-rukun yang lain. Pada hakikatnya semua ibadah, pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan adalah milik Allah. Salat milik Allah, zakat milik Allah, puasa milik Allah, haji milik Allah. Tetapi dari sekian ibadah tersebut, puasa mempunyai sesuatu yang istimewa, mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan ibadah-ibadah. Orang ketika melaksanakan sholat terlihat, gerakan sholatnya terlihat. Orang yang melaksanakan membayar zakat terlihat hartanya. Orang berangkat haji terlihat perjalanannya. Tetapi puasa tidak ada yang tahu kecuali orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya orang yang berpuasa, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tanpa perantara dari malaikat-malaikat. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, setiap kebaikan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan mendapatkan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala langsung kepada orang-orang yang berpuasa. Ketika ada orang yang zakat, ketika ada orang yang bersedekah, ada orang yang sholat, ada orang yang berbuat baik, itu ada nilai yang disebutkan, ada nilai-nilai, ada takaran nilainya. Kecuali puasa, puasa tidak ada takaran nilainya. Karena kenapa? Karena Allah langsung yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Inilah kehebatan puasa. Bahkan saking besarnya pahala orang yang berpuasa, dikisahkan ada dua saudara di zaman Rasulullah. Dikisahkan ada dua saudara yang dua orang tersebut masuk Islam bersamaan, kakak beradik masuk Islam bersamaan. Akhirnya orang tersebut alhamdulillah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dua orang tersebut menjadi orang yang ringan tangan untuk membantu sesama muslim, untuk menegakkan agama Islam. Sehingga suatu ketika dua orang tersebut mendapatkan panggilan jihad, mendapatkan panggilan perang untuk menegakkan agama Allah. Banggalah dua orang, bangga. Karena kenapa? Karena dijanjikan bahwasanya orang yang berperang kemudian meninggal di dalam keadaan perang, orang tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu.
bangga orang tersebut. Akhirnya berangkat. Ketika ada di medan perang, peranglah orang-orang Islam melawan orang-orang yang menentang agama Islam. Setelah dua orang tersebut berperang, ternyata saudara yang satunya tersebut meninggal di dalam keadaan perang, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang satu lagi meninggal di dalam peperangan, yang satu lagi pulang membawa kemenangan. Artinya yang satu meninggalnya syahid, yang satu tidak meninggal di dalam peperangan. Akhirnya pulanglah yang satunya. Kemudian setelah setahun dari kejadian, setahun setelah peperangan tersebut, saudara yang satunya tersebut sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Abu Talha tersebut bermimpi beliau berada di depan pintu surga dan melihat dua orang saudara, yang satu meninggal di dalam peperangan, sedangkan yang satunya lagi meninggal ketika keadaan sakit. Ternyata apa yang terjadi? Yang dipanggil masuk duluan untuk memasuki surga tersebut ternyata saudara yang meninggal di dalam keadaan sakit. Kemudian dilanjut ke yang nomor 2, saudara yang meninggal di dalam peperangan. Akhirnya Abu Talha ketika bangun dari tidurnya bingung, sampai cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, bagaimana bisa seseorang yang meninggal di dalam peperangan, seseorang yang meninggal, ada dua saudara yang meninggal peperangan sama yang meninggal dalam keadaan sakit, ternyata yang dipanggil duluan untuk masuk ke surga saudara yang sedang sakit, kemudian dilanjutkan dengan yang mati di dalam peperangan. Akhirnya karena bingung, berangkatlah Abu Talha kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa ya Rasulullah seseorang yang meninggal di dalam keadaan sakit, beliau masuk surga terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang meninggal di dalam keadaan peperangan. Kemudian Rasulullah bertanya ulang kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, bukankah orang yang meninggal dalam keadaan sakit tersebut hidup setahun setelah peperangan? Betul ya Rasul. Bukankah orang yang meninggal dalam keadaan sakit tersebut mendapati Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah saudara yang sedang sakit tersebut melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Pahala yang dilakukan oleh saudara yang sedang sakit tersebut jaraknya ibaratkan langit dan bumi. Artinya pahala lebih besar dari pahalanya melebihi dari orang yang meninggal di dalam keadaan peperangan. Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwasanya orang yang berpuasa, orang yang bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, beliau bisa pahalanya bisa melebihi orang-orang yang meninggal di dalam keadaan berperang. Maka dari itu, di dalam puasa Ramadan di tahun ini, semoga ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang saya sampaikan, yang Luqman Hakim sampaikan, bisa bermanfaat kepada kita semua. Wa akhiran, apabila ada perkataan yang kurang baik, ada perkataan yang salah dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.